bulan Rajab ini dikatakan oleh para ulama sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, disebut sebagai Syahrul Istighfar, bulan istighfar. Atau pendapat ulama lainnya menyatakan selain disebut sebagai bulan istighfar, bulan Rajab juga disebut sebagai Syahrul Az-Zar'i, bulan menanam kebaikan. Sedangkan Sya'ban Syahrul Suqi, bulan menyirami kebaikan. Dan Ramadan Syahrul Hasad, bulan memanen kebaikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahala syahr Rajab, apabila masuk di bulan Rajab, beliau selalu berdoa yang doanya sering kita bacakan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Nah, di dalam teks hadis ditanwinkan Rajabin, kemudian Sya'ban isim gairu munsharif karena dia alam dan ziyadah alif dan nun, tidak bisa dibaca kasroh, hanya bisa diganti dengan bacaan fathah. Kemudian teks di hadis tersebut wa ballighna Ramadhana, tidak perlu ditambah ila karena secara nas bentuknya seperti itu, wa ballighna Ramadhana. Adapun sanadnya masih diperdebatkan oleh para muhaddithun, namun isi dari doa tersebut mengandung makna yang baik. Itu kebiasaan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi juga punya kebiasaan memperbanyak istighfar yang sering beliau baca, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Bahkan kebiasaan Nabi bukan hanya terkhusus di bulan Rajab. Di sepanjang hidup beliau itu senang beristighfar, sehingga para sahabat menghitung kurang lebih Nabi di dalam majlis beliau satu hari satu malam itu kurang lebih 8 kali majlis. Dan Nabi di setiap majlisnya itu atau di setiap harinya itu paling kurang beliau 70 kali istighfar, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah fil yaum akthar min 70 marratan. Demi Allah, saya istighfar di hari ini lebih dari 70 kali. Wa fir riwayah mi'a marrah, di riwayat yang lain 100 kali. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan, beliau adalah orang yang sangat gemar beristighfar sebagai qudwah kepada umatnya, agar senantiasa kita ini banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. Dikatakan dalam hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam pasti punya salah. Sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan Allah cinta kepada orang yang gemar bertobat. Innallaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang senang bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang melazimkan istighfar, Allah berikan bonus. Selain dosanya diampuni Allah, jika dia benar-benar bersungguh-sungguh di dalam taubatnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka selain pengampunan dosa yang Allah berikan, dan pasti diterima, semua orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah ditolak. Ketika Allah menerima, Allah ampuni, Allah berikan tambahan bonus kepadanya selain pengampunan dosa. Sebagaimana hadis Nabi katakan, diriwayatkan dalam kitab Syarah Ratibul Haddad, man lazima istighfara, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, niscaya Allah Ta'ala akan berikan apa? Kesumpekannya itu, masalahnya itu akan diberikan farajah, jalan keluar atau kelapangan. Di setiap kesumpekannya, kesedihannya, masalahnya, orang yang melazimkan istighfar, Allah Ta'ala akan berikan solusi bagi setiap masalahnya. Dan di setiap kesempitan, dikin makhraja, pasti Allah berikan jalan keluar. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia duga. Itu bonus daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah ketika beliau melihat bagaimana Nabi sangat mujahadah fi istighfar, mujahadah fil istighfar wa taubah illallah wa inabah illallah. Mereka semua sahabat melihat bagaimana Nabi itu selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi tidak punya yang namanya dosa. Nabi tidak punya kesalahan. Nabi tidak punya sifat lupa. Jadi al-insan makanul khata wa nisyan, manusia itu tempatnya khata, keliru dan lupa. Itu bagi Nabi Muhammad tidak berlaku. Itu berlaku bagi kita. Tapi bagi para nabi tidak berlaku hadis itu, yaitu al-insanu makanul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Bagi para nabi rumus ini tidak masuk. Para nabi tidak mungkin keliru. Para nabi tidak mungkin lupa. Apalagi Nabi Muhammad. Tapi Nabi ingin memberikan keteladanan. Begini loh, kalian selayaknya sebagai orang beriman banyak bertobat, banyak merasa kekurangan. Jangan merasa congkak dan sombong dengan apa yang kita amalkan, dengan apa yang kita miliki. Hakikat kesempurnaan itu yang mengetahui Allah, bukan manusia. Bahkan diri kita sendiri tidak mengetahui apakah perbuatan kita ini sudah diterima oleh Allah Ta'ala atau belum. Kita belum tahu. Makanya Nabi berikan teladan seperti itu. Ada satu nasihat mengatakan, rubba ma'siyatin awrathat dhillan wa inkisara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Ada kalanya perbuatan maksiat yang membuat pelaku maksiat itu merasa hina dan hancur, itu lebih baik daripada perbuatan taat yang menyebabkan pelaku taat tersebut merasa mulia dan sombong. Nah, sehingga kita diajarkan banyak istighfar oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu disaksikan oleh para sahabat yang menghitung. Ada Qil mengatakan Nabi itu biasanya mengadakan majlis, baik majlis ta'limnya, majlis ilmunya,
yang beliau ajarkan itu kurang lebih 8 kali satu hari. Dan di setiap majlisnya Nabi selalu beristighfar. Mereka menghitung sampai 70 kali Nabi istighfar, bahkan sampai 100 kali. Dan itu setiap hari rutin. Terkait bulan Rajab, memang fadilah bulan Rajab ini luar biasa. Cuma kalau kalangan muhadditsin ini mereka lebih berhati-hati. Tidak semua riwayat itu diambil. Nah, salah satu ulama yang sudah mengseleksi dan meneliti riwayat-riwayat yang juga ada riwayat palsu di situ tentang bulan Rajab, ada riwayat hasan juga, ada riwayat yang sahih. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menulis satu kitab yang beliau seleksi hadis-hadis terkait bulan Rajab, berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Di situ beliau menyeleksi dengan ketat hadis-hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, dan mana yang maudhu. Kalau dhaif, para ulama hadis masih memperbolehkan untuk diamalkan di dalam masalah targhib wa tarhib dan fadilah-fadilah amal. Namun masalah hukum, kemudian masalah akidah, nah mereka menolak untuk digunakan hadis dhaif. Tapi kalau hadis maudhu, nah ini jangan sampai kita juga meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Karena maudhu itu bukan dari Nabi Muhammad. Kalau dhaif masih dari Nabi Muhammad SAW. Hanya para rawinya saja derajatnya tidak sama dengan para rijal periwayat hadis hasan, hadis sahih. Tapi kalau maudhu, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'alan nabi fadzalikal maudhu'u. Itu dibuat-buat atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadilah istighfar lainnya dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, juga diriwayatkan dalam kitab Al-Qirtas ala Syarhi Ratib Al-Attas. Nabi bersabda dalam hadis tersebut, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minat atau wa mu'minah hasanah." Ya. Man istaghfara, siapa yang beristighfar, lil mu'minin wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan. Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah tulis baginya pahala sebanyak orang mukmin laki-laki dan orang mukminah perempuan. Berapa banyak itu? Orang mukmin laki-laki dan perempuan. Kita dapat pahala sebanyak itu. Hanya kita membaca istighfar, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga kepada saudara-saudara kita kaum mukminin dan mukminat. Nah, ini diambil daripada tarbiyahnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Kita dididik oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kalau doa libatkan juga orang-orang mukmin dan mukminat yang sudah meninggal dunia. Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan, minta ampun juga kepada mereka. Kita dapat pahala, ya, kata ulama sufi. Dia mengatakan bahwa hadis tersebut dia dapat pahala bukan mukmin yang hidup saja, bukan mukminah yang hidup saja, tapi yang sudah meninggal juga. Sebanyak itu semuanya dia dapat pahalanya kalau dia beristighfar kepada saudara-saudaranya yang mukmin dan mukminat. Ini terkait bulan Rajab, yang dimana kita dianjurkan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti bulan Sya'ban kita sudah dalam keadaan bersih. Imam Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitabnya Mukasyafah, ya, Mukasyafatul Qulub, di situ beliau meriwayatkan Nabi ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi sudah menyatakan kalimat tohiru anfusakum, sucikanlah diri kalian. Jadi di Rajab kita sudah istighfar, sudah bersih, kemudian di Sya'ban sudah disempurnakan lagi, sucikanlah diri kalian, baik zahir maupun batin. Maka nanti di bulan suci Ramadan dia dapat tuh pengampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fir riwayah wa ma ta'akhkhar.
Wa fi riwayah qama, ya, man qama lailata Ramadan. Wa fi riwayah man qama Ramadan, wa fi riwayah man ahya. Ya, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, Imam Haddad menafsirkan ihtisaba itu ikhlas, maka dosa-dosanya yang lalu dan akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jam'un nusus, kita menggabungkan nas-nas hadis tersebut, bisa memiliki dua makna tersebut, dosa yang lalu dan yang akan datang, dengan syarat sudah persiapkan dari Rajab, Sya'ban, kemudian di bulan suci Ramadan kita laksanakan dengan maksimal ibadah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.